Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Alfa Mitri Suhara MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia berbasis TIK. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Fatin Salsa Nabila dengan NIM 242100093 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas B1 angkatan 2024 non-reguler. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penyusunan modul ajar teks eksplanasi untuk peserta didik kelas 8 SMP. Modul ini disusun dengan mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui penggunaan media YouTube serta permainan interaktif EduCaplay. Selain itu, pembelajaran dirancang menggunakan model problem-based learning dengan pendekatan deep learning dan pembelajaran berdiferensiasi agar peserta didik dapat belajar secara aktif, bermakna, dan menyenangkan. Baik, tanpa berlama-lama, izinkan saya memulai presentasi. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen yang terhormat. Tujuan pembelajaran dalam modul ini ada 3. Pertama, peserta didik mampu menganalisis teks eksplanasi berdasarkan ciri, struktur, serta hubungan sebab akibat. Kedua, peserta didik mampu mengevaluasi keakuratan informasi berdasarkan fakta ilmiah. Ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis dalam bentuk presentasi secara runtut dan logis. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, dalam pembelajaran ini saya menggunakan model PBL dengan pendekatan deep learning dan berdiferensiasi. Metode yang digunakan yaitu diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Model ini dipilih agar peserta didik tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu berpikir kritis dalam menganalisis suatu fenomena. Pada kegiatan pendahuluan, saya memulai pembelajaran dengan salam, doa, mengecek kehadiran peserta didik. Dilanjut dengan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Setelah itu, memberikan apersepsi. Kemudian melakukan ice breaking menggunakan kuis EduCaplay agar suasana belajar lebih menyenangkan.
Setelah itu, saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan pertanyaan pemantik untuk menggali pengetahuan awal peserta didik. Memasuki kegiatan inti, saya menampilkan materi berupa video mengenai proses terjadinya gunung meletus. Peserta didik diminta mengamati video tersebut, kemudian menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan penyebab dan proses terjadinya letusan gunung berapi. Kegiatan ini bertujuan agar siswa mampu menghubungkan teori dengan fenomena yang nyata. Baik, di sini juga saya menampilkan PPT dengan materi teks eksplanasi kelas 8. Tujuan pembelajaran seperti yang saya sudah jelaskan di awal. Di sini juga ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa sebuah fenomena alam bisa terjadi? Kedua, bagaimana cara kita memastikan bahwa penjelasan tentang suatu kejadian adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan? Ketiga, mengapa urutan kejadian sangat penting dalam menjelaskan sebuah proses? Selanjutnya ada pengertian. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Teks eksplanasi dapat ditemukan pada bacaan-bacaan lain yang menjelaskan proses terjadinya fenomena alam, sosial, atau budaya. Mungkin juga pada proses yang berkenaan dengan tubuh manusia. Selanjutnya ada tujuan dan ciri. Tujuannya untuk memberikan pemahaman mendalam kepada pembaca mengenai mengapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Ciri-cirinya yang pertama harus faktual, informasi yang nyata dan memang ada. Kedua, keilmuan. Ketiga, informatif. Bertujuan untuk memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca, memberikan penjelasan proses terjadinya suatu kejadian, bukan untuk memujuk atau mempengaruhi. Keempat, pembahasan yang bersifat umum, menjelaskan peristiwa umum yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada struktur, terdiri dari 3, yaitu pertama, pernyataan umum, memperkenalkan fenomena yang akan dijelaskan. Kedua, deretan penjelas, sebab akibat menjabarkan proses terjadinya fenomena secara berurutan, logis, dan faktual. Ketiga, interpretasi atau penutup, berisi kesimpulan, refleksi, atau dampak fenomena terhadap kehidupan manusia. Selanjutnya ada jenis-jenis. Berdasarkan fenomenanya, teks eksplanasi dibagi menjadi fenomena alam, contohnya hujan, gempa bumi, tsunami, gunung meletus. Kedua, fenomena sosial, contohnya kemacetan, pengangguran, dan tawuran. Ketiga, fenomena budaya, contohnya tradisi adat, upacara budaya, dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi teks eksplanasi. Kayaknya lagi zamannya gunung-gunung zaman sekarang itu untuk saling lomba meletus. Faktanya dari 1500 gunung berapi di seluruh dunia, ternyata jika dirata-ratakan, hampir setiap minggunya ada aja gunung berapi yang meletus. Tapi pertanyaannya, kenapa gunung berapi itu perlu meletus? Apakah gunung berapi itu memang perlu meletus seperti halnya anak ABG yang baru meletuskan jerawatnya? Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Karena inti bumi itu panas banget, singkatnya panas itulah yang memberikan tekanan ke atas, yang kemudian membentuk gunung berapi, dan saat nggak bisa nahan tekanan lagi, maka gunung berapi akan meletus. Kekuatan yang dikeluarkan saat letusan pun nyatanya bisa sangat dahsyat. Contohnya letusan Gunung Krakatau yang terkenal sangat ganas.
Tapi itu pun belum yang terbesar, masih banyak gunung-gunung lain di dunia yang letusannya jauh lebih besar. Dimana fakta uniknya, beberapa yang terbesar ada di Indonesia. Dan mungkin akan jadi bahasan di episode lain selanjutnya. Nah, meskipun begitu, tapi ternyata nggak semua gunung berapi itu kayak Krakatau. Ada juga gunung lainnya yang bisa tetap stay cool waktu lelehan dari perut bumi keluar dari kawahnya, yang bahkan beberapanya bisa ditonton dengan santai. Perbedaan ini bisa ada karena beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi. Makanya bentuk gunung berapi beda di Indonesia, beda juga di Hawaii. Tapi tetap aja, kayaknya pas ngeliat semburan magma keluar dari kawah gunung bikin kita merinding, takut kegoreng. Tapi tunggu dulu. Percaya nggak percaya, saat musibah terjadi bukan lahar panas lah yang membuat banyak orang mati, tapi justru semburan awan panas khas gunung berapi di Indonesia lah yang membunuh banyak orang saat musibah. Dengan kecepatan yang mendekati kecepatan suara dan suhu yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius, pastinya nggak ada satu hal pun yang bisa selamat dari terjangan. Dan untuk melengkapi episode kali ini biar puas, tonton juga simulasi eksperimen gunung berapi meletus di channel Koharu TV biar makin kebayang bagaimana proses gunung meletus. Jadi balik lagi, setelah tahu bahayanya, jangan tetap nekat untuk ngelakuin hal yang aneh-aneh sama gunung berapi. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Selanjutnya, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Setiap kelompok memperoleh LKPD untuk menganalisis struktur teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi, serta mengidentifikasi hubungan sebab akibat yang terdapat dalam teks. Selama proses diskusi, saya berperan sebagai fasilitator yang membimbing kelompok apabila mengalami kesulitan. Setelah diskusi selesai, setiap kelompok menyusun hasil analisis dalam bentuk peta konsep dan mempresentasikannya di depan kelas. Kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan sehingga terjadi diskusi yang aktif. Pada tahap akhir, saya memberikan penguatan terhadap hasil presentasi serta mengajak peserta didik melakukan refleksi mengenai proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Untuk penilaian, modul ini menggunakan 3 jenis asesmen, yaitu asesmen diagnostik di awal pembelajaran, asesmen formatif selama proses diskusi dan pengerjaan LKPD, serta asesmen sumatif berupa soal evaluasi dan penilaian presentasi. Penilaian mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga hasil belajar peserta didik dapat dinilai secara menyeluruh. Demikian pemaparan saya. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai perencanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu saya sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari Ibu dosen yang terhormat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.